Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji sekalian, dan juga yang terhormat Ibu Justina selaku pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya untuk ujian lisan. Perkenalkan, nama saya Raffi NPM 17115 dengan judul penelitian yaitu perancangan sistem informasi pengendalian persediaan bahan baku dengan pendekatan metode EOP di PT Loka Refractories Wirasakin. Adapun latar belakang penelitian saya adalah PT Loka Refractories merupakan PT penghasil batu dan semen tahan api. Berikut merupakan gambar pengendalian bahan baku PT Loka selama ini yang masih dilakukan secara manual. Selama ini PT Loka Refractories belum memiliki sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan persediaan bahan bakunya. Proses pencatatannya dan juga perencanaan bahan baku dilakukan dengan cara manual di lembar-lembar kertas maupun di buku catatan. Berikut merupakan alur persediaan saat ini yang dilakukan PT Loka yang masih belum tersistem dengan komputer. Dalam prosesnya masih terbanyak kelemahan, diantaranya kesalahan teknis baik dari manusia maupun dari lembar catatannya yang bisa saja hilang atau sobek. Yang kedua, memerlukan banyak waktu untuk mencari data atau menambahkan data. Dengan permasalahan yang ada, maka dilakukan perancangan sistem informasi pengendalian persediaan bahan baku di PT Loka Refractories dengan pendekatan metode EOP, yang mana sistem ini nanti akan mengatasi kelemahan yang dimiliki di sistem lama yang diterapkan PT Loka saat ini. Berdasarkan latar belakang yang ada, metode perancangan sistem ini yang dilakukan dengan metode EOP dikhususkan untuk divisi PPIC. Di samping itu, metode yang digunakan juga tepat untuk membantu penyelesaian masalah untuk penentuan pemesanan dan waktu pemesanan PT Loka, yaitu dengan adanya pemesanan ekonomis, frekuensi pemesanan per tahun, dan juga ROP maupun titik pemesanan kembali. Dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perancangan sistem informasi pengendalian persediaan bahan baku dengan pendekatan metode EOP di PT Loka untuk membantu pencatatan bahan baku dan penentuan jumlah pemesanan ekonomis. Adapun batasan penelitiannya adalah sistem hanya untuk lingkup PPIC PT Loka. Sistem ini hanya digunakan oleh PPIC, operator PPIC PT Loka. Yang ketiga, data yang digunakan diambil pada bulan Januari sampai Desember 2020. Yang keempat, tidak memperhatikan aspek biaya yang ditimbulkan dari perancangan sistem informasi ini. Selanjutnya ada asumsi. Yang pertama, lead time masing-masing bahan baku bersifat tetap. Yang kedua, holding cost adalah 8% dari harga masing-masing bahan baku. Yang ketiga, biaya pengadaan masing-masing bahan baku bersifat tetap. Yang keempat, harga masing-masing bahan baku yang digunakan bersifat tetap. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi persediaan yang dapat memberikan informasi keadaan persediaan bahan baku setiap saat di PT Loka. Yang kedua, untuk menentukan kuantitas pemesanan ekonomis untuk pembelian bahan baku di PT Loka. Untuk menyingkat waktu, langsung ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Loka Refractories di Jalan Masjid nomor 24 Kebraun, Surabaya, dari Desember 2020 sampai data yang dibutuhkan tercukupi. Adapun variabel bebas yang dibutuhkan di penelitian ini adalah yang pertama, admin PIC, bahan baku, harga bahan baku, biaya-biaya persediaan, kebutuhan bahan baku, dan transaksi bahan baku. Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah sistem informasi pengendalian persediaan bahan baku. Adapun hasil dan pembahasan, yang pertama dilakukan pengumpulan data. Untuk yang pertama adalah alur sistem lama, diawali dari mulai, lalu dilakukan membuat rencana kebutuhan bahan baku per tahun. Selanjutnya membuat surat pemesanan bahan baku oleh karyawan PT Loka. Lalu dilakukan pencatatan penambahan bahan baku setelah dilakukan pemesanan.
lalu mencatat jumlah pemakaian dan ketersediaan bahan baku. Jika masih mencukupi, maka akan dibuat laporan ketersediaannya. Jika tidak, akan melakukan pemesanan kembali, lalu selesai. Selanjutnya ada total bahan baku. Di sini untuk penelitian ini digunakan 10 bahan baku dengan harga biaya persediaan sebagai berikut. Selanjutnya ada data rencana kebutuhan bahan baku per tahunnya. Untuk di sini di tahun 2020. Setelah data-data tersebut dipenuhi, maka dilakukan analisa kebutuhan sistem. Pada sistem lama terdapat proses pencatatan yang masih manual. Yang kedua, proses penentuan jumlah dan waktu pemesan kembali yang dilakukan berdasarkan perkiraan. Sedangkan untuk sistem usulan yang akan dibuat, nanti akan proses pencatatan ketersediaan dan transisi bahan baku menggunakan sistem informasi. Yang kedua, proses penentuan dan jumlah waktu pemesanan menggunakan perhitungan EOP dan ROP. Selanjutnya, dari gambaran sistem yang akan dibangun, berikut ini adalah ERD. Terdapat 6 variabel, 6 entitas yang akan digunakan untuk pembuatan sistem, yaitu ada EOP, pemesanan, penambahan, bahan baku, rencana kebutuhan, dan pemakaian. Selanjutnya ada diagram konteks yang menjadi gambaran aliran sistem nanti. Di sini admin PPIC akan dapat melakukan pengelolaan data rencana kebutuhan, pengelolaan data pemesanan, pengelolaan data penambahan dan pemakaian, melakukan perhitungan EOP dan ROP, melakukan pengelolaan data bahan baku, dan juga login admin untuk sistem informasi tersebut. Lalu untuk outputnya adalah informasi ketersediaan bahan baku, nilai EOP, nilai ROP, dan juga laporannya. Selanjutnya ada CFD, yaitu gambar aliran yang lebih rinci dari sistem. Selanjutnya dilakukan perancangan program. Yang pertama, merancang database. Di sini terdapat database admin, database EOP, database bahan baku, dan juga database rencana kebutuhan yang masing-masing memiliki atribut dan juga primary key. Selanjutnya ada database pemesanan, penambahan, dan pemakaian yang juga masing-masing memiliki atribut dan primary key-nya. Berikut ini melakukan tampilan interface dari aplikasi yang dirancang. Yang pertama ada menu login. Di menu login terdapat username dan password. Lalu setelah berhasil login, akan masuk ke menu utama. Di menu utama di sini terdapat beberapa menu pilihan yang dapat diakses oleh admin PPIC. Yang pertama menu bahan baku, menu rencana kebutuhan, menu EOP, menu pesan, menu penambahan, dan menu pemakaian. Selanjutnya di menu bahan baku, di sini terdapat fungsi, yaitu untuk menambahkan nama-nama bahan baku yang dimiliki Petoloka. Jadi apabila terdapat bahan baku yang masih belum dimasukkan ke dalam sistem, ditambahkan di sini, dan juga mengisi stok saat ini, stok sekarang, dan jumlah persediaannya. Nah, di sini terdapat keterangan, di mana keterangan ini apabila jumlah persediaan saat ini di bawah nilai reorder point, maka keterangannya akan menunjukkan waktunya pesan. Dan apabila masih mencukupi, keterangan akan tertuliskan mencukupi di sini. Selanjutnya, data menu rencana kebutuhan. Menu rencana kebutuhan di sini biasanya digunakan di awal tahun saat admin PPIC membuat rencana kebutuhan per tahun yang berdasarkan pada rencana penjualan yang diberikan oleh divisi pemasaran. Selanjutnya menu EOP. Di sini menu EOP akan dilakukan perhitungan jumlah EOP yang harus dilakukan setiap pembelian, lalu nilai ROP, frekuensi pembelian per tahun, dan juga nilai safety stock yang harus dimiliki dalam periode tersebut. Di sini setelah memasukkan biaya-biaya persediaan, maka nilai-nilai tersebut akan dihitung secara otomatis. Selanjutnya ada menu pemesanan. Menu pemesanan di sini apabila bahan baku tersebut membutuhkan persediaan atau dirasa kurang dari stok yang dibutuhkan.
akan lakukan pemesanan di sini pada menu ini, dan surat tersebut akan diberikan kepada divisi pemesan pengadaan. Selanjutnya pada menu penambahan, di menu penambahan digunakan apabila bahan baku yang dipesan sudah datang dan stok akan mengalami penambahan dari jumlah yang dipesan oleh divisi PPIC, maka stok akan mengalami penambahan jumlah. Selanjutnya untuk menu pemakaian, apabila admin PPIC PT Loka menggunakan bahan baku yang ada, maka akan mengalami pengurangan pada stok saat ini. Selanjutnya pada tahap pengujian sistem, di sini pengujian proses login, apabila salah maka username atau password salah, dan jika username kosong, username harus diisi. Apabila password kosong akan menunjukkan password harus diisi. Selanjutnya pada penggunaan tombol dan input data. Di sini terdapat menu bagian build on input data untuk memasukkan data, sedangkan untuk tabel data adalah tampilan data-data yang sudah diinputkan. Yang sudah diinputkan pada build input data akan masuk pada tabel data. Selanjutnya ada fitur button. Button di sini adalah tombol-tombol yang bisa digunakan untuk sistem informasi yang akan digunakan. Untuk fungsi verifikasinya, jika data yang diubah belum dipilih akan menunjukkan data yang diubah belum dipilih. Jika akan menghapus dan belum memilih data yang akan dihapus, akan menunjukkan data yang akan dihapus belum dipilih, dan seterusnya. Selanjutnya pada fitur pencarian data, apabila data yang dicari tidak akan menunjukkan data yang dicari tersebut pada field data. Dan jika pencarian kosong akan diberi peringatan pencarian tidak boleh kosong. Selanjutnya untuk menu logout, di menu logout akan muncul apakah Anda ingin logout. Jika iya, maka Anda berhasil menuju tampilan login lagi. Selanjutnya untuk uji validasi, pada proses input data akan memudahkan untuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan menyimpan data yang akan ditambahkan, dan seterusnya. Selanjutnya ada proses perbandingan perhitungan. Di sini yang dijadikan contoh adalah perhitungan EOQ bauksit kasar, di mana pada perhitungan manual didapat EOQ sebesar 18.635 kg, sedangkan pada perhitungan software juga didapat 18.635 kg yang berarti sama. Sedangkan untuk pemesanan per tahun diperoleh 1,705 yang dibuatkan menjadi 2 kali pemesanan per tahun, dan juga sama pada sistem akan dilakukan frekuensi pembelian sebesar 2 kali per tahun. Selanjutnya untuk safety stock bauksit kasar sebesar 917 standar deviasi sebesar 917, sehingga safety stocknya sebesar 4.273 yang juga sama dengan hitungan software. Selanjutnya ada perbandingan perhitungan. Di sini ditunjukkan hasil perhitungan sistem dan manual dengan standar deviasi yang tidak terlalu besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa perhitungan sistem dan manual valid atau bisa dinyatakan mendekati perhitungan manual. Hanya saja mungkin perbedaan di pembulatannya saja. Selanjutnya uji validasi pada keterangan. Di sini jika jumlah persediaannya di atas ROP maka keterangannya mencukupi, sedangkan jika jumlah persediaan di bawah ROP maka keterangannya akan menunjukkan waktunya pesan. Selanjutnya pada pembahasan, penelitian ini diawali dari sebuah pengamatan terhadap proses pengendalian persediaan bahan baku di bidang PPIC PT Loka Refractories yang dilakukan secara manual pada proses pencatatan dan penentuan jumlah dan waktu pemesanan yang dilakukan secara tradisional menggunakan perkiraan. Maka dari permasalahan yang ditemukan dilakukan perencanaan sistem informasi persediaan bahan baku dengan harapan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem saat ini dan memudahkan pekerjaan admin PPIC.
Sistem informasi persediaan bahan baku ini merupakan sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk membantu dalam pencatatan data bahan baku, transaksi bahan baku, dan juga menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang tepat dengan adanya pendekatan metode EOQ. Pada sistem ini, admin PPIC akan dapat mengelola data bahan baku seperti ketersediaan stok, rencana kebutuhan per tahun, perhitungan EOQ, dan juga transaksi-transaksi bahan baku seperti pembuatan surat pemesanan, laporan penambahan, dan laporan pemakaian. Biaya-biaya persediaan yang diinputkan pada menu EOQ oleh admin akan diproses secara otomatis oleh program dengan logika pemrograman yang telah dibuat dan akan menampilkan hasil yang dibutuhkan pada tabel data. Data-data tersebut juga akan tersimpan pada database sehingga mencegah hilangnya data. Berdasarkan tabel perbandingan sistem dan juga tabel pengujian sistem usulan memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem lama. Proses pengelolaan data lebih cepat dilakukan dan lebih akurat penggunaannya. Selain itu, tiap fitur yang ada dalam sistem informasi telah diuji dan telah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti harapan pengguna. Dan pada outputnya, sistem ini mampu menyediakan informasi ketersediaan bahan baku, data-data bahan baku, dan juga mampu mencetak laporan dalam bentuk PDF. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan, maka diperoleh kesimpulan yaitu sistem informasi persediaan bahan baku berbasis program komputer ini telah menjawab tujuan penelitian dengan manfaat yang diberikan lebih banyak dibandingkan dengan sistem lama, di mana pada sistem lama PPIC Pitaloka melakukan pencatatan secara manual pada buku atau lembar kertas, menentukan jumlah pemesanan berdasarkan perkiraan. Sistem informasi persediaan bahan baku yang dibuat mampu melakukan penyimpanan dan pengolahan data bahan baku, serta membantu memberi informasi dalam penentuan jumlah dan waktu pemesanan yang tepat dengan adanya metode EOQ. Dengan begitu, sistem yang diusulkan dapat dikatakan mengatasi kelemahan yang ada pada sistem lama dan membantu proses pengendalian persediaan bahan baku. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama diharapkan kedepannya dapat dikembangkan lagi sistem informasi bahan baku dalam bentuk lain seperti berbasis web atau Android. Yang kedua, diharapkan penggunaan dapat memberikan evaluasi secara berkala terhadap kekurangan dan kelemahan program. Yang ketiga, diharapkan dapat dikembangkan dengan bahasa pemrograman dan database yang lebih mutakhir seiring berkembangnya teknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.